semakin irtifa kalau dalam bahasa Arab, semakin maju, semakin naik, dan semakin sempurna jika dibandingkan dengan hari-hari atau bulan-bulan sebelumnya. Ada ulama berpendapat bulan Ramadan itu adalah diklat ilahiyah untuk kepentingan insaniah dan nanti kemaslahatannya bersifat alamiah. Tapi itu cuma diklat. Hakikat dari Ramadan itu akan terlihat ketika kita berada di bulan Syawal. Kalau di bulan Syawal memang ada perubahan, ada peningkatan sesuai dengan arti Syawal, maka itu indikasi kalau puasa kita berhasil. Tapi kalau tidak, mungkin kita termasuk apa yang dikatakan Rasul, kam min shaim laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Terlalu banyak orang berpuasa tidak mendapatkan apapun dari puasanya terkecuali hanya sekedar rasa lapar dan rasa haus saja. Istilah orang Melayu, habis arang besi binasa, habis minyak sambal mulai tidak jadi. Habis Ramadan kita tidak mendapatkan apa-apa. Bapak-bapak, ibu-ibu, segenap keluarga besar pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Riau yang dirahmati Allah. Hari ini Muhammadiyah sudah mulai melangkah di abad yang kedua. Abad yang pertama sudah kita lewati. Mungkin bisa kita katakan abad pertama adalah abad gemilang, terbilang, dan cemerlang bagi Muhammadiyah. Abad yang kedua tentu akan banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi. Saya tertegun mendengarkan pidato Ketua Umum Profesor Haidar dalam acara Halal bil Halal Nasional yang lalu, bahwasanya ada 3 tantangan yang selalu dihadapi oleh Muhammadiyah. Yang pertama, pergerakan sains dan teknologi yang begitu cepat. Yang kedua, multikulturalisme. Dan yang ketiga adalah kebangkitan agama. Ketika saya mendengar pidato Ketua Umum, saya coba juga mengembalikan asa dan pikiran kita ke masa lalu. Ternyata Pak Haidar dan bapak-bapak sekalian, apa yang dikatakan Pak Haidar dengan 3 tantangan itu juga terjadi pada awal-awal pendirian dan kebangkitan Muhammadiyah. Ternyata tantangan yang kita hadapi hampir-hampir sama, tapi bentuknya selalu berbeda dan aktor-aktornya selalu berbeda. Di kebangkitan yang pertama, kita juga berhadapan dengan sains dan teknologi, tapi bentuknya berbeda. Pada waktu itu Muhammadiyah berhadapan dengan dikotomi keilmuan. Di sekolah-sekolah umum, agama dianggap tidak penting. Sementara di pesantren-pesantren, pelajaran-pelajaran umum dianggap merupakan pelajaran-pelajaran yang hanya dipelajari orang kafir dan tidak perlu dipelajari oleh masyarakat santri. Dari 2 kutub yang berbeda ini, Muhammadiyah datang, Muhammadiyah bangkit. Maka kita kenal konsep pendidikan Muhammadiyah yang sampai hari ini tetap kita amalkan adalah konsep integrasi ilmu pengetahuan, di mana ilmu-ilmu wahyu sangat penting, tapi ilmu-ilmu modern juga perlu dan sangat dibutuhkan. Insya Allah dari konsep integrasi ini nanti akan melahirkan satu konsep yang sangat indah yang kita sebut dengan islamisasi ilmu pengetahuan. Demikian juga dengan kebangkitan agama. Pada waktu itu, di samping Islam, agama Katolik juga bangkit. Sehingga menurut beberapa buku yang saya baca, salah satu penyebab Kiai Haji Ahmad Dahlan disekolahkan ke Mekah oleh Hamengkubuwono ke-8
adalah untuk membentengi masyarakat Islam dari hebatnya serangan misionaris. Saya baca keterangan itu ketika menulis disertasi yang banyak mengutip pendapat-pendapat Profesor Mufti Ali, yang itu juga ada 3 hal penyebab Muhammadiyah muncul, diantaranya permasalahan kebangkitan agama, khususnya Katolik ketika itu. Yang ketiga, tentang multikulturalisme. Muhammadiyah berhasil menjalin multikulturalisme itu dalam satu rumah besar yang kita sebut dengan Muhammadiyah. Hanya di tahun-tahun pertama, kedua, sampai ke-10 mungkin Muhammadiyah itu milik orang Jawa. Sesudah itu terbang ke Sumatera, bahkan berkembang di Bukit Tinggi luar biasa, lalu merata ke semua tempat. Agak susah sesungguhnya menyampaikan satu organisasi yang muncul di Jawa di hadapan orang-orang bukan Jawa. Akan tetapi Muhammadiyah berhasil. Kita berhasil melaksanakan, menandingi, menghadapi tantangan yang disebutkan Pak Haidar di pidatonya pada abad pertama. Akan tetapi sesungguhnya yang ingin disampaikan Pak Haidar, bahwasanya sains dan teknologi hari ini tentu berbeda dengan 100 tahun yang lalu. Kebangkitan agama hari ini juga berbeda dengan yang terjadi 100 tahun yang lalu. Multikulturalisme hari ini juga berbeda dengan yang terjadi 100 tahun yang lalu. Oleh sebab itu, kita harus mempersiapkan diri. Sebab kalau kita tidak siap, maka kita akan dilindas oleh sejarah. Pak Haidar dan segenap keluarga besar Muhammadiyah Provinsi Riau yang dirahmati Allah. Saya teringat bahwa sesungguhnya ada satu buku bagus yang ditulis oleh Harry R. Lewis. Buku itu berjudul Excellence Without Soul. Sayang buku ini belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau diterjemahkan luar biasa. Profesor Harry ini seorang profesor di Harvard University. Dia juga mengajar di Massachusetts Institute dan beberapa universitas lain. Dia menyatakan dalam bukunya Excellent Without Soul, dia mengungkapkan ungkapan yang luar biasa. Apa katanya? Universitas-universitas yang ada di Amerika itu hebat. Harvard itu universitas kelas dunia, dosennya kelas dunia, bangunan-bangunan infrastrukturnya kelas dunia, IT-nya kelas dunia. Tapi katanya, without soul, universitas-universitas di Amerika sudah kehilangan jiwa. Kenapa? Para intelektual hanya sibuk di kampus. Mereka melupakan kalau Palestina masih dijajah. Para ilmuwan-ilmuwan, orang kulit hitam belum lagi mendapatkan hak-hak seperti warga negara yang lain. Artinya, universitas-universitas itu dianggap kehilangan jiwa ketika mereka tidak punya sense of belonging, ketika mereka tidak punya moral responsibility. Saya kaitkan dengan apa yang diungkapkan oleh Friedrich Wilhelm Nietzsche dalam bukunya yang terkenal Antichrist. Dia menyatakan Tuhan sudah mati dan gereja-gereja itulah kuburan Tuhan. Apa maksudnya menggabungkan ini? Kita di Muhammadiyah kalau tidak hati-hati juga akan mengalami hal yang sama dengan universitas-universitas di Amerika. Muhammadiyah akan gemilang, Muhammadiyah akan cemerlang, tapi jiwa Muhammadiyah itu justru hilang. Maka ini yang dikatakan oleh Friedrich Wilhelm Nietzsche, gereja itu menjadi kuburannya. Apa maksudnya? Tempat yang paling aman untuk Kristen, justru disitulah terjadi pembusukan. Sekolah-sekolah Muhammadiyah, universitas-universitas Muhammadiyah, amal usaha Muhammadiyah yang lain yang kita harapkan berfungsi
sebagai sekolah-sekolah kader, kawah candra di muka untuk pendidikan kader-kader kita di masa depan, tidak berfungsi untuk itu. Sehingga pembusukan justru terjadi di tempat di mana bibit itu sesungguhnya bisa. Oleh sebab itu, tantangan kita ke depan luar biasa banyaknya. Tantangan kita ke depan very sophisticated. Maka mau tidak mau, siap atau tidak siap, kita harus menghadapinya di abad kedua Muhammadiyah ke depan. Untuk itulah kami mengundang Profesor Haidar Nasir agar kita memiliki informasi yang sama, memiliki tanggung jawab yang sama, sehingga Muhammadiyah ini bukan hanya milik PP, tapi semua yang diputuskan PP dapat kita bumikan di alam kenyataan. Itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.